sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen dulu. Ya, Puji Lestari. Hadirah. Pak Izzatu Suro. Hadirah. Muhammad Hafidin. Rizky Putra Hadi. Hadirah. Ya. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan belajar ya, atau akan mendiskusikan mengenai akhlak tercela pergaulan remaja. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai akhlak terpuji pergaulan remaja ya, dan pada hari ini kita akan belajar tentang akhlak tercela pergaulan remaja. Dan minggu kemarin ibu sudah menyuruh anak-anak untuk mempelajari materi pada hari ini. Apakah sudah dibaca di rumah? Anak-anak? Sudah, Bu. Oke, kita akan mendiskusikannya pada hari ini ya. Oke. Pada hari ini kita akan membahas tentang akhlak tercela. Jadi nanti kalian di sini akan mendiskusikan mengenai 4 poin ya, tentang definisi apa itu pengertian akhlak tercela pergaulan remaja, kemudian apa saja sih bentuk-bentuk dari akhlak tercela pergaulan remaja, kemudian ada dampak akhlak tercela pergaulan remaja, dan yang terakhir bagaimana cara menghindari akhlak tercela pergaulan remaja. Oke. Jadi untuk hari ini metode kita adalah diskusi ya. Jadi nanti kalian membuat kelompok kecil yang terdiri dari 2 anggota kelompok. Mau saya bentuk kelompoknya atau bentuk sendiri? Sendiri aja, Bu. Ya, silahkan. Ya. Buat kelompoknya. Oke, Mbak Rizia sama Mas Safidin dan Mbak Aisyah dengan Mbak ya. Iya, Oke. Bu. Kalian diskusikan tentang 4 materi ini ya. Ibu kasih waktu 20 menit dari sekarang. Siap. Oke. Oke. Waktu diskusi sudah selesai ya. Dan silakan nanti Iya, Bu. perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya ya. Siap. Ya, Bu. Oke. Mau kelompoknya siapa dulu? Saya dulu, Bu. Ya, silakan kelompoknya Mbak Aisyah. Kelompok 1 ya. Ya. Saya berdiri atas. Oh, ya maju depan. Duduk aja. Perkenalkan, saya Izzatu Suro dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi. Yang pertama ada akhlak tercela pergaulan remaja. Nah, kenakalan remaja adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada pada masyarakat atau suatu sikap yang tidak terpuji yang akan berdampak ke arah negatif. Ya, Kemudian untuk bentuknya bentuk akhlak tercela pergaulan remaja. Nah, di sini ada mengkonsumsi minuman keras. Artinya, orang yang mengkonsumsi minuman alkohol secara berlebihan akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologi maupun sosial. Oleh karena itu, pemabuk atau alkoholis atau pecandu alkohol maupun pengedar minuman keras dianggap melanggar norma-norma sosial dan masyarakat. Kemudian penyalahgunaan narkoba. ya, Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya.
Kemudian di dunia medis, narkotika digunakan untuk keperluan operasi medis karena dapat memberikan rasa aman dan menghilangkan rasa sakit untuk sementara waktu. Namun, apabila digunakan tanpa pengawasan dokter, maka sangat berbahaya karena akan berpengaruh pada sistem kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ya, kemudian lagi dampaknya ya. Dampaknya saya akan membacakan ada pertama adalah menimbulkan masalah kesehatan. Dalam banyak kasus, penyalahgunaan narkotika atau narkoba telah menjadi sumber masalah di bidang kesehatan. Misalnya penularan virus HIV atau AIDS yang mematikan. Sedangkan dampak minuman keras bagi yang mengkonsumsinya adalah mabuk, sehingga dapat menyebabkan cedera dan kematian. Kemudian ada meresahkan masyarakat. Ya, adanya perbuatan-perbuatan seperti pencurian, tawuran akan menimbulkan gangguan dalam kehidupan bermasyarakat. Oke. Kemudian menurut kelompoknya Mbak Aisyah, cara menghindarinya bagaimana ya? Cara menghindari akhlak tercela pergaulan remaja. Menurut kelompok kami, cara menghindarinya pertama ada meningkatkan kadar iman dan amal soleh karena kita semua adalah orang Islam. Untuk remaja harus menyadari dengan sepenuh hati bahwa dengan meningkatkan keimanan kepada hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kualitas pribadi seorang remaja akan menjadi meningkat. Tentunya keimanan ini harus ditindaklanjuti dengan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam, misalnya dengan belajar tekun serta mengembangkan minat dan bakat yang dimilikinya. Kemudian yang kedua ada itu Bu, meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Diperhatikan ya teman-teman. Ya, diperhatikan ya. Ya. Nah, untuk itu remaja yang merupakan bagian dari anggota masyarakat harus menjaga kehidupan di lingkungan masyarakatnya sehingga terwujud kehidupan yang harmonis. Sekian yang dapat kelompok satu presentasikan. Terima kasih. Dan Ibu ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya dari pendapatnya kelompok selanjutnya. Silakan siapa yang mau maju? Hafidin Bu. Ya, silakan Mas Hafidin. Ya, ini dari kelompok 2 Bu, akan sedikit menjelaskan hasil diskusi kami. Yaitu yang pertama, pengertian akhlak tercela. Ya, menurut kelompoknya Mas Hafidin seperti apa? Ya, istilah perilaku tercela remaja diidentikan dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang itu Bu. Kemudian bentuk-bentuknya? Bentuknya itu ada 2, pergaulan seks bebas dan tawuran. Itu dari kelompok kami. Biasanya ada nggak? Biasanya untuk pergaulan seks bebas yaitu memicu munculnya pelanggaran-pelanggaran yang baru, misalnya aborsi dan pembunuhan bayi-bayi lahir dari hubungan seks di luar nikah tersebut. Di luar nikah akan membawa malapetaka baik dari diri sendiri maupun orang tuanya karena membawa aib keluarga dan mendatangkan masalah. Yang kedua, tawuran. Remaja yang terlibat dalam tawuran seringkali dipicu oleh persoalan-persoalan sederhana, misalnya saling ejek, senggolan kendaraan dan lain-lain. Yang lebih memprihatinkan adalah adanya beberapa remaja yang terlibat tawuran tetapi tidak mengetahui penyebabnya, hanya ikut-ikutan dengan dalih solidaritas yang keliru. Seperti itu. Terus dampaknya? Yang dampaknya itu yang pertama bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama dan hilangnya budaya malu. Untuk penjelasannya yaitu yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama, fenomena kekerasan dan tawuran antar pelajar bahkan antar mahasiswa ataupun antar kelompok masyarakat sering terjadi di tengah masyarakat. Kejadian-kejadian tersebut sering mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian material. Tentunya perilaku yang demikian ini adalah sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama. Untuk itu harus dihindari. Nah, kemudian yang hilangnya budaya malu. Malu adalah sebagian dari iman. Hilangnya iman dapat diawali dari hilangnya rasa malu pada diri seseorang. Remaja yang kehilangan rasa malu, mereka cenderung bangga dengan perilaku tercelanya yang telah ia lakukan dan bahkan merasa perbuatan salah yang dilakukan sebagai suatu kebenaran. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara
menghindarinya menurut kelompoknya Asafudin? Untuk cara menghindarinya, yang pertama mengatur waktu dengan baik, yaitu remaja harus menggunakan kesempatan yang ada. Jangan sampai menunda-nunda suatu pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan atau menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Yang kedua yaitu mengembangkan wawasan keilmuan. Remaja diarahkan untuk mengembangkan kemampuan intelektual melalui kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal itu. Ya, itu hasil diskusi dari kelompok 2, Bu. Tepuk tangan untuk kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini ya kita belajar mengenai akhlak tercela pergaulan remaja ya. Akhlak tercela ini yang biasa kita sebutkan manakala remaja ini merupakan sifat ya atau perilaku yang menyimpang yang harus kita hindari. Ya, kemudian mengenai bentuk akhlak tercela tadi dari kelompok 1 ada ayo. Kelompok 1 menghindarinya dan meningkatkan dharma dan amal sholat, terus meningkatkan kualitas akhlak dan bentuk akhlak terpujinya Mbak, bukan akhlak menghindarinya. Untuk akhlaknya ada pergaulan seks bebas, tawuran, persaingan keras, Tawuran. Untuk kelompok 2 tadi ada Ada penyalahgunaan narkoba, konsumsi minuman keras, ya. kemudian untuk bentuknya tadi ya apa? Bentuk laki, Bu. Oh iya maaf, dampaknya. Ya, dampak Kelompok 1 dampaknya ada Apa? menimbulkan masalah kesehatan. Ya, menimbulkan masalah kesehatan, terus Masyarakat. juga ada meresahkan masyarakat. Untuk kelompok 2 tadi ada bertentangan dengan nilai agama dan hilangnya rasa malu. kemudian cara menghindarinya Cara menghindarinya kadar iman dan amal soleh. Oke, itu dari kelompok 1. ya. Kemudian Mengembangkan wawasan keilmuan dan dan juga mengatur waktu dengan waktu dengan baik. sebaik-baiknya. Iya, Ya. itu. Oke, sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu, enggak ada. Atau mungkin ada yang mau menambahkan pendapatnya? Cukup, Bu. Ya. Ya, cukup. Oke. Kalau Kalau dirasa sudah cukup, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.